Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Itu kan seperti itu, ya. Besok ya, saya kasih bocoran. saya kasih fungsinya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu bisa melatihkan seperti itu, saya yakin jurinya pasti bingung. Juri kalau Bapak Ibu buat juri siap gerak sudah tempat gerak juri kan. Makanya tadi saya protes sama Mbak Opi ya untuk penilaian jangan dibuat kayak belangko kosong, tapi harus ada aspek penilaian. Bukan apa namanya Rentang nilai. skor penilaian. Kalau juri nanti tinggal nulis aja. Nanti kan saya sebelum jam 12 sudah selesai. Jadi kalau kami nulis pokoknya nilainya 80, lamaan itu sudah Di kantor Mangron. lewat gerakan. Jadi saya sampaikan seperti ini. Karena gerakannya sedikit, saya kasih contoh sedikit saja. Siap gerak. Nah, pokoknya itu. Siap gerak. Siap gerak posisinya seperti lihat di saya. Nah, jadi posisi badan tegak, pandangan ke depan, kaki rapat, kemudian kaki membentuk sudut 45 derajat. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini kita maraton. Istirahat di tempat gerak. Istirahat itu ada dua. Yang kita laksanakan adalah istirahat biasa. Jadi istirahat ada dua, istirahat biasa sama istirahat parade. Bedanya apa? Kalau istirahat biasa hitungnya biasa saja. Jadi di bawah pinggang dengan tangan kanan di tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Posisi jari-jari adalah mengepal. Nah, seperti itu. Kalau istirahat parade itu ditarik ke atas pinggang, kemudian bahu agak ditarik. Itu enggak masalah. Hanya istirahat biasa. Kemudian hitung. Nah, hitung apa-apanya lah. Hitung. Itu ada apa-apa peringatan. Jadi apa-apa peringatan. Hitung. Nah, langsung palingkan kepala ke kanan 45 derajat. Apa-apa pelaksanaan mulai 1, 2, 3, 4 lengkap. Gampang kan? Pakai itu sab depan berhitung boleh? Sab depan berhitung enggak? Sudah. Apa banyak? Melatih orang, ini melatih orang. Benar Pak sih ya, pertanyaannya bagus. Jadi ada pernah kejadian pada satu lomba itu memang kegiatannya adalah berhitung, ya berhitung. Nanti apa-apanya tetap hitung, ya jangan berhitung. Nanti apa-apanya berhitung mulai, jangan seperti itu tapi hitung mulai. Jelas Pak ya? Jadi tidak ada satu tidak ada. Nah jadi kalau hitung dilaksanakan dalam posisi bersab, itu yang menghitung adalah sab bagian depan. Apabila berhitung dilaksanakan dalam posisi berbadan, itu yang melaksanakan menghitung adalah bandar paling kanan. Jelas Bapak Ibu? Ada tanyakan? Bisa ada? Lanjut. Oke. Lanjut terus lencang kanan pun sama. Lencang kanan, gerak. Hop. Nah, jadi satu hitungan. Jadi ngambilnya dari belakang teman kanan. Teman kanannya bukan paling kanan. Tapi kalau saya paling dalam dari sana nanti lari dulu. Jadi belakang teman kanannya. Jadi lencang kanan, gerak, cep, ulangi. Lencang kanan, gerak, hop. Nah, jadi dilempar dari belakang ke depan. Jangan sampai dari samping menyamping nanti kena temannya jatuh orang penilaian. Jelas lencang kanan? Nah, terus hadap. Lencang ada pertanyaan? Oh, betul. Oh, sekarang hadap kanan. Hadap kanan itu ada 3 hitungan. Hitungan pertama yaitu kaki digeser kaki kiri digeser ke depan sejajar, digeser sedikit ya, di samping kaki kanannya sebagai penjuru atau sebagai poros. Untuk posisi badan tetap menghadap ke arah semula. Hitungan pertama. Hitungan kedua, kaki kanan atau kaki poros diputar, ya, tumit diputar. Nah, hitungan kedua. Hitungan ketiga, kaki kiri dirapatkan. Dirapatkan Pak ya. Dirapatkan bukan diangkat.
hanya rapatkan. Itu untuk hadap kanan. Hadap kiri pun sama, hanya bedanya poros atau penjuru. Kemudian balik kanan. Nah, balik kanan sama ya. Kalau tadi hanya geser ke depan sedikit, kalau balik kanan itu kaki kiri dipindahkan melintang di lekukan telapak kaki kiri melintang di depan ujung kaki kanan atau membentuk huruf T ya, membentuk huruf T. Nah, hitungan kedua ketiga sama. Nah, setelah itu jalan di tempat. Perlu kami sampaikan untuk perbedaan untuk gerakan jalan itu kalau pakai sket kasat nomor 611 itu temponya adalah 106 per menit ya, 106 per menit. Namun kalau pakai perpang nomor 58 2018 itu hanya 96, jadi lebih lambat. Jadi kalau dulu itu jalan cepat seperti ini Pak Bu, ya kan? Dulu ya, ini dulu yang pakai sket kasat 611 tahun 85 ya, 85. Namun sekarang pakai 58 pelan, jadi 96 per menit. Kalau sesuai dengan alat penghitung langkah atau metronom itu seperti ini. Jelas? Nah, jadi Bapak Ibu besok melatihkan jalan cepat tidak ada seperti ini lagi, ya? Tidak ada ya? Jelas? Terus yang selanjutnya apa? Nah, tiga langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Jadi kalau langkah samping itu panjang langkahnya hanya 40 cm atau selebar bahu ya. Nah, seperti itu. Temponya berapa? Ngerti, Pak. Tidak tahu tempo tahunya tempo ya. Bapak punya metronom? Enggak ada kan? Enggak ada. Berarti enggak usah saya kasih tempo nanti malah bingung. Iya. Kalau Pak Suci bingung kan kok. Ya. Jelas ya? Itu. Terus yang selanjutnya jalan. Ababanya adalah maju jalan. Kalau dari berhenti, kalau misalnya dari berhenti ya. Ya, dari berhenti. Maju jalan ya, ababanya maju jalan. Nah, maju jalan berarti ada hentakan kaki atau langkah pertama. Maju jalan. Sama ya Pak ya? Jadi antara suara prop kaki dengan tangan nyampe di sini sama 90 derajat. Jangan pakai langkah pramuka. Ya. Tahu Bapak Ibu langkah pramuka? Jadi kalau langkah pramuka saya sendiri bingung. Jadi apa dulu? Kaki dulu apa ya? Baru ini nyampe. Nah, baru gini. Nah, jadi sama-sama prop dengan tangan sama. Maju jalan. Nah. Jelas? Langkah biasa. Ya. Jadi kalau langkah biasa itu panjangnya adalah 60 cm. Temponya? Tempenya berapa? Tempenya adalah 96 per menit. Ya. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi langkah pertama itu hentakkan kaki pertama, tangan atau siku membentuk sudut 90 derajat. Setelah langkah kedua itu tangan melenggang ke depan adalah 45 derajat, ke belakang 30. Gitu. Oke. Nah, ya, jangan nanti seperti ini ya kan? Ini jelek, jadi langkah biasa. Maju jalan.
Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Nah, seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ada kesulitan? Ada. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, ada kesulitan? Ada. Nah, nanti belajarnya nggak ada langkah gerak. Nggak ada. Yang terakhir adalah periksa Kerapian. Nah, sudah bisa Bapak Ibu? Sudah bisa? Perlu ditonton. Nah, pelan-pelan ya. Pelan Pak Sobat. Pelan. Pelan. Baik. Jadi langkah tegak itu dari berhenti apa berjalan Pak? Gerakan semuanya dari berhenti ke berjalan? Iya. Dari berjalan? Iya. Nah, jadi Langkah tegak maju jalan. nah, jadi gini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dari berhenti ke berjalan itu ababanya ada maju ya. Contohnya dari berhenti nih. Nah, dari berhenti maju jalan, nah seperti tadi, ya kan? Nah, namun kalau langkah tegak pun sama, langkah tegak maju Jalan. Nah, seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Bedanya dengan 611. Jadi kalau 611 itu kaki diangkat tingginya. Namun pada perpa nomor 58 itu hanya tumit itu 20 cm dari tanah. Ya 20 cm. Ya. Jelas? Nah, langkah tegak berarti legang tangan ke depan itu membentuk sudut 90 derajat ke belakang. Berapa? 4? Nah, jelas Bu? Temponya berapa? Temponya berapa? 90. Nah, jadi tempo itu jalan di tempat, langkah biasa, langkah tegak itu sama. Langkah tegak. Ada rumah kanan enggak Pak? Tidak ada kan? Tidak ada, hanya itu. Nah, yang kedua apabila gerakan dari berjalan ke berjalan, contohnya seperti ini, langkah biasa ke langkah tegak. Nah, langkah biasa ini jalan kan, maju jalan, pelan ya, pelan mau cepat, cepat, pelan. Ya, maju jalan, langkah tegak, jalan. Nah, jelas? Jadi aba-aba biar enak, aba-aba pelaksanaan jatuh kaki kiri. Terkecuali hormat kanan. Kalau hormat kanan berarti aba-aba pelaksanaan jatuh kaki kanan. Paham nggih? Nggih? Itu terus nanti pada saat dari langkah tegak ya, langkah tegak langkah biasa sama ya. Jadi aba-aba pelaksanaan jatuh kaki kiri. Seandainya nanti mentok garis, ya langkah tegak udah mau mentok garis, langsung jalan di tempat. Nah, ini kisi-kisi Pak Bu ya. Ini kisi-kisi pokoknya nanti sampaikan sama anak-anak panjenengan. Kalau ngambil apa anak-anak? Nah, anak-anak besok kalau lomba, kalau udah mau nabrak garis, langsung jalan di tempat. Jalan di tempat. Jangan ditempatkan, ya. Karena kalau sudah nabrak garis itu berarti diskualifikasi dan pemotongan nilai. Itu cara, kalau bahasa saya itu cara ngakalinya, ya, cara ngakalinya. Paham ya? Nah, kalau mau lanjut gerakan berikutnya bagaimana? Berjalan di tempat langsung balikkan Balik kanan, jalan depan, gerak. Balik kanan henti, gerak. Balik kanan henti, gerak langsung lanjutkan materi berikutnya. Karena saya juri yang baik hati, makanya jangan sampai anak-anak panjenengan diskualifikasi. Jelas ya? Jelas. Nah, ini kan contohnya dalam posisi jalan langkah biasa, kemudian
dari langkah biasa, kemudian sedang jalan biasa, hadap kiri berhenti, itu ada bisa. Jadi PBB itu gampang Pak ya. PBB itu gerakannya hanya ada 3. Ya. Nanti 3 yang pertama gerakan dasar di tempat, gerakan perubahan arah sama gerakan berjatuh. Ya, 3 saja cukup. Tapi supaya banyak. Ya kan langkah sendiri itu ada berapa? 7 ya. Nah, jadi contohnya ini Pak, siapa ya? Suci, Pak Suci. Pak Sucianto. Oh, Pak Sucianto. Nah, jadi kalau hadap kanan, hadap kiri, mau berhenti, mau lanjut jalan pun bisa Pak. Langkah biasa, maju jalan, ya kan? Hadap Kanan berhenti, hadap kanan henti, jangan pakai ber, ya. Jangan pakai ber. Nah, hadap kanan henti, gerak 1, 2, 3, 4. Paham? contohnya seperti ini. Oke. Saya Hadap kanan henti, gerak. Tutup dulu bisa nggak? Nggak boleh. Jadi gini Pak. Jadi kalau berjalan, ya dari berjalan dilanjutkan dengan hadap henti, itu aba-aba pelaksanaannya biar enak itu jatuh di kaki yang berlawanan. Jadi kalau mau hadap kanan berarti jatuh geraknya itu berarti jatuh kaki kiri. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila mau dihadapkan kiri henti berarti aba-abanya geraknya jatuh kaki kanan. Gerak tambah 1 langkah. Nah, tangan pada saat mau berubah arah ini tangan rapat. Jadi gerak 1, 2, 3. permasalahannya kemarin itu ada dua pendapat yang mestinya nanti akan kami luruskan hasil daripada technical ini. Kemarin kan ada dari jalan, kemudian ada kanan berhenti gerak untuk dulu ke arah seperti tadi yang saya contohkan. Oke. Jadi, terima kasih. Jadi ini masukan buat saya. Jadi kalau di buku tidak ada namanya hadap, itu ditutup dulu, Katanya melihat di video LBB SMA. Caranya hadap kanan henti, Gerak tutup dulu, ya, tutup tuh. Itu lihat di video LBB juara 1. Ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu lomba kan yang pertama kita harus ada aturan versi. Ini lomba kan supaya apa? Supaya semuanya sama. Ya kan? Seperti TM ini dari Kamteng ini semuanya sama. Makanya kesempatan pagi hari ini saya minta waktu, saya samakan. Nah, biar nanti tidak ada protes di sana. Nanti seperti Pak Puji, Pak Suci pasti protes. Mas, saya kemarin lihat YouTube seperti ini. Nah, ini sama seperti kemarin waktu saya juri di SMA Jembarang. Ya, kita di SMA Jembarang itu melaksanakan lomba. Saya tanya sama penyelenggara, Dek, kamu pakai referensi apa? Dia menjawab, anu Pak, saya pakai referensi disampaikan pelatih pas ibranya SMA. Pelatihmu masih ada apa enggak? Ya kan? Jadi nanti kalau ada yang tanya dia bisa menjelaskan. Anu Pak sudah lulus. Nah terus kalau ada yang tanya, kamu bisa manggil itu seniormu? Kan nggak bisa. Ya kalau orangnya masih hidup, kalau udah mati, nggak mungkin digali kuburnya ditanyain. Nggak mungkin. Makanya untuk kesamaan kita pakai buku yang jelas-jelas sudah disamakan se-Indonesia Raya. Oke? Nah, makanya ini saya samakan gerakannya seperti ini loh besok. Jadi nanti kalau ada kendala tidak ada protes. Oh saya kemarin udah di YouTube seperti ini, yang seperti ini. Kita berbicara sesuai dengan buku Bapak Ibu ya. Ini monggo ada yang lain pertanyaan? Mungkin Pak. Kita harus ada mudah sekali Pak. Mohon maaf sekali.
Pak, kita kan namanya adalah website. Kemudian selanjutnya adalah Saka Widya Budaya Bakti. Jika Bapak sekali maaf gitu ya, tidak menghormati pada jenengan. Kami jujur saja untuk KPD itu tetap mengacu kepada gerakan pramuka. Dan pramuka. Kebanyakan latihannya saya yakin itu gerakan pramuka. Gitu. Tapi kan aturannya Ini aja Pak, ini karena sebenarnya putus. Ya, secara aturan kan itu ada dasarnya. Pertama yang tadi Bapak sampaikan kan di Paragraf 2018 tentang baris berbaris. Di dalam ketentuan itu memakai istilah tum dan tus. Tus pun juga Ada aturannya. sama dengan tum. Hanya istilah penyebutan di dalam Pejabat. ya, komandan, terus pemimpin, inspektur, sama pembina itu ya istilah itu. Nah kalau yang Saka itu pramuka, saya kurang tahu apakah ada dasar PBB-nya tidak. Nah, secara wawasan kebangsaan kita tunduk pada aturan PBB yang tadi Bapak disampaikan. Jadi teman-teman kita tunduk pada aturan yang mendasari untuk kita laksanakan. Setuju deh? Ini sebagai pembelajaran juga Pak. Terima kasih sudah gerakan-gerakan dan juga sebagai sosialisasi nih teman-teman ya. Dari satuan pendidikan kita ada 39 satuan pendidikan untuk PKBM 3 SKB. Ini pelibatan dengan militer, tentara ya. Barangkali ini kan sudah menjadi agenda rutin. Nah, tiap tahunnya dimasukkan di dalam materi wawasan kebangsaan atau apa di satuan pendidikan nanti jadi materi tentang PBB ini bisa dipahami. Setuju